Alaihi Wasallam kita bersandar itahu ala sibyanukum qawla la ilaha illallah. Para hadirin dan hadirat, saya betapa senang gembira beberapa malam ini kami 22 orang rombongan datang dari Kalimantan. Jauh itu semata-mata rindu syok ingin menumbuhkan rasa saling mencintai. Kita pertama orang Melayu, yang kedua kita hambanya Allah, yang ketiga kita adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangkat yang tertinggi di dalam surga itu ketika kita saling cinta mencintai. Ketika kita saling cinta mencintai, saya duduk di sini tidak merasa di negara orang, tidak merasa, saya merasa di negara saya sendiri. Saya dilayani, dihormati, wa ahlan wa sahlan bikum. Silakan dari bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang datang ke Kalimantan, telepon saya, telepon kawan-kawan, nanti kita akan menghormati, insya Allah lebih daripada penghormatan kawan-kawan. Itu sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan di antara kita sesama. Kepada kereta WCQ 1907 minta alih kenderaan. Para hadirin dan hadirat, saya tadi bikin kirim dakwah lewat SMS, lewat BlackBerry. Wah, insya Allah itu setiap harinya kita bisa sampaikan 1 juta orang. 100 orang kita kirim, yang 100 dikirim lagi kepada 100 orang, kemudian yang 100 yang semuanya itu nanti dia kirim lagi kepada teman-teman yang lain. Saya tadi cerita tentang Malaysia. Sebenarnya saya datang di Malaysia bukan pertama kali, hampir setiap tahun saya ada di sini, tapi belum pernah ke Kelantan. Saya paling ke Johor, nanti duduk di BKL beberapa hari istirahat, nanti pulang ke Batam, pulang ke Kalimantan, atau kadang-kadang mampir di Jakarta. Saya cerita, bukan saya memuji, tapi ini kenyataan. Saya bilang masyarakat Malaysia itu adalah masyarakat yang cinta kepada ilmu dan ulama, cinta kepada ilmu dan ulama. Indonesia pun cinta kepada ilmu dan ulama. Itu saya lihat di sini ada perbedaan. Mengapa saya bilang, saya catat Indonesia yang begitu besarnya, begitu luasnya, dengan rakyatnya yang sekian 230 juta, tapi buminya juga luas, hampir tidak ada satu daerah itu melainkan semuanya ada penghasilan. Daerah ini menghasilkan timah, daerah ini menghasilkan batu bara, daerah ini yang menghasilkan emas, daerah sana lautnya, tambangnya, semuanya, pohonnya, segala macam. Tapi kenapa ekonominya terpuruk? Sementara saya lihat di Malaysia luas tanahnya tidak seberapa, rakyatnya juga kurang lebih 25 juta, tapi mengapa nilai ekonomi, nilai keuangan itu akan lebih baik dari Saudi Arabia? Saya bilang patut, karena saya cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu memberikan gambaran-gambaran kepada kita. Memberikan gambaran-gambaran kepada kita mengapa di dalam Al-Quran itu ada surah An-Naml, mengapa di dalam Al-Quran itu ada surah An-Nahl, mengapa di dalam Al-Quran itu ada surah Al-Ankabut.
Padahal nama-nama ini adalah nama-nama serangga, nama semut, an-nahl lebah juga ya. Al-ankabut itu apa namanya, laba-laba. Tapi mengapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Ini dipelajari oleh orang Barat, dipelajari oleh orang Cina, dibikin satu apa namanya, cara untuk berniaga. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan itu adalah untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia semut, perhatikan semut. Ini ada seorang profesor itu memperhatikan dunia semut itu sampai 60 tahun. Semut. Cuma ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan ketika Nabi Allah Sulaiman beliau datang ke satu lembah yang disebutkan dengan lembah semut. Di waktu itu ada semut yang berbicara dan didengar oleh Nabi Sulaiman supaya sembunyi. Ya ayuhan namlu dzkuru masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut, sembunyi, nanti jangan terinjak oleh Sulaiman dan tentara-tentaranya padahal mereka tidak merasakan. Ternyata semut ini dia punya kehidupan sosial yang tinggi. Barangkali untuk yang selain umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosialnya semut ini malah menjadikan contoh bagi umat manusia. Yang mana ketika mereka bertemu, semut itu ketika bertemu di sana ada rezeki diturunkan oleh seekor semut. Nanti diberitakan ke sini, ketemu lagi di sini, diberitakan lagi. Yang akan menerima berita itu dia malah akan memberitakan juga, disampaikan. Nah, penyampaian seperti ini sudah terjadi mulai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di masa itu, di masa beliau yang masuk agama Islam itu hanya beberapa orang. Tapi masing-masing yang merasa mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada yang lainnya. Kita lihat ini kita dapatkan ilmu yang ulama, kita dengar oleh pengajian, kita sampaikan kepada keluarga kita sampaikan kepada teman-teman kita. Ayo disampaikan lagi. Begitu saya pikir, oh ini dakwah tidak perlu susah-susah. Kita lewat HP, lewat handphone kan, itu bisa kita kirim. Ini ada memberikan satu masukan yang baik. Nah, tidak bisa kirim kepada 100 orang. 100 orang lagi kirimkan kepada 100 orang sudah 10.000. Nah, kalau 10.000 ini kirimkan lagi kepada masing-masing 100 sudah 1 juta. Seperti itulah ilmunya Syekh radhiyallahu ta'ala anhu. Apa di murid kami itu yang dipermudakan pada masa Sidi Muhammad Hafiz itu sampai satu kampung, karena beliau menyampaikan ini, sampaikan ke sini, akhirnya orang tertahu. Apa yang dia lakukan? Istighfar, sabar, zikir, dan ini makhluk di dalam tarekat. Yang utama di dalam tarekat adalah zikrullah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun istighfar dan sahabat itu ketika kita hendak masuk ke hadiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu kebersihan. Batin kita perlu disucikan. Sebagaimana kita mau masuk masjid, kita dalam keadaan wudu, dalam keadaan bersih, tidak ada najis. Yang kita masuk ke hadiratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan salawat. Habis itu kita berzikir, selesai. Apa yang kita dapatkan daripada natijah? Masalah ini bukan masalah bacaan, tapi masalah siapa guru kita. Sama halnya dengan agama yang kita miliki. Salat barangkali orang-orang agama dahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, barangkali mereka itu melakukan ibadah lebih banyak daripada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi umat
Nabi Muhammad SAW mengatakan satu kebaikan diganjarkan dengan 10. Kalau umat dahulu satu kebaikan tetap satu kebaikan. Umat Rasul kenapa? Karena Rasulullah SAW. Karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW itulah sampai apa yang beliau katakan kemarin tentang Nabi Musa ketika melihat dalam Taurat, dalam Injil, segala macam kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka itu? Ternyata umat Muhammad yang akhir-akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah supaya dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, Ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma atituka wa kun minasyakirin. Tidak dijadikan sebagai umat tapi disuruh bersyukur kepada Allah. Kita alhamdulillah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu Hailatul Asar. Orang bertanya-tanya gimana ini dalilnya. Hailatul Asar, ada orang yang mau banyak bikin Hailah pada hari Rabu, Hailah Senin sama murid Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Hailah kapan? Hari Jumat hari Selasa. Ada enggak dalilnya di dalam Al-Quran? Ada, sudah 1400 tahun itu diiklankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran. Kapan itu? Hari Jumat. Apabila salat Jumat sudah selesai, berhamdulillah